Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini channel Bongong Kae. Dan pada hari ini tanggal 3 Februari tahun 2024, kita kembali berada di Kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, untuk mengetahui perkembangan terbaru kota paling ujung di Indonesia. Maka kita pada hari ini kembali akan melakukan keliling Kota Banda Aceh. Perjalanan ini kita mulai dari Lamnyong, persis di depan perpustakaan wilayah Provinsi Aceh, tepatnya di Jalan Tekunya Arif. Ya teman-teman, di sini tidak banyak perubahan yang terjadi. Sebelah kiri kita masih ada satu bangunan yang mangkrak, sangat disayangkan. Selebihnya seperti biasa, paling ada beberapa pertokoan baru yang hadir di sini di sepanjang jalan ini. Di Simpang Mesra atau di Tugu Pelor, arah sebelah kanan kita ke arah Krongcut atau ke Pelabuhan Malahati, sedangkan arah ke sebelah kiri arah ke pusat kota. Dan sebagaimana di kota-kota lainnya, karena menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, Kota Banda Aceh juga dihiasi oleh berbagai atribut parpol, baik itu bendera parpol dan juga alat peraga kampanye lainnya. Dan teman-teman, seperti biasa kami ingin menambahkan informasi untuk tahun 2024 ini. Alhamdulillah, Kota Banda Aceh dibandingkan dengan tahun 2023 ada beberapa perkembangan besar yang terjadi di sini. Khususnya mengenai kehadiran beberapa gedung atau bangunan tinggi, yaitu yang pertama ada gedung BPKA, walaupun belum jadi atau belum siap. Gedung yang terletak di depan kantor Gubernur Aceh itu direncanakan akan dibangun 9 lantai, dan pada saat ini baru selesai 6 lantai. Mungkin karena sistem pengerjaannya dilakukan dengan sistem multi-year atau tahun jamak, nanti akan dilanjutkan lagi pada tahun 2024 ini sisanya. Kemudian satu lagi nanti akan kita tunjukkan gedung Bank Syariah Indonesia atau BSI Regional Aceh yang ada tepat di Jambu-Tape. Gedung ikonik dengan fasad kaca, itu berketinggian 10 lantai, 2 lantai ke bawah dan 8 lantai ke atas. Namun rangkaian bangunannya bisa mencapai 12 lantai. Nah, ini sebelah kiri kita yang kita sebutkan tadi adalah gedung BPKA. Itu di ujung sebelah kiri, baru selesai 6 lantai. Ya, ini sebelah kiri. Mudah-mudahan dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Kemudian teman-teman melihat perkembangan Kota Banda Aceh yang semakin hari semakin ramai. Di tepat saat kami berada di sini, itu direncanakan akan dibangun flyover baru. Cuman tidak diketahui kapan rencana bangunan tersebut akan direalisasikan. Di sebelah kiri kami ini adalah kantor BMA Balai Mesaraya Aceh. Ini kantor ini sudah lama,
namun sepertinya jarang dipakai. Itu di depan kita di sebelah kanan adalah Masjid Oman, dan bangunan tinggi 6 lantai tersebut adalah Hotel Mekah, dan di sebelah kiri kita nanti akan masuk ke kawasan Stadion Lampin. Stadion Haji Di Murtala atau Stadion Lampineng saat ini sedang direhabilitasi, dibangun kembali, cuman dengan kapasitas yang lebih sedikit jumlah tempat duduknya, karena direncanakan akan ditingkatkan kualitasnya sehingga berstandar FIFA. Mungkin nanti akan dipakai single seat atau tempat duduk mandiri. Ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PON tahun 2024 ini. Kemudian nanti di sebelah kiri kita juga ada gedung imigrasi baru Banda Aceh, 3 lantai, dan ini termasuk salah satu gedung yang paling cepat pengerjaannya. Hanya beberapa bulan sudah jadi. Barangkali ini karena dibangun dengan menggunakan konsep rangka baja. Di sebelah kiri kantor pelayanan pajak Pratama. Saat ini kita berada di Jalan Teguhnya Arif. Warung-warung kopi masih tetap menjadi tujuan utama para pencari kuliner atau ngopi bersama teman-teman. Biasanya jam 5 ke atas jalan-jalan di Kota Banda Aceh cenderung ramai, dan bahkan di beberapa tempat. Ini sebelah kiri kami adalah gedung imigrasi. Sayang sudah terlewat. Sepertinya belum digunakan. Ya, kembali kita lanjutkan. Tadi kalau jam 5 ke atas biasa macet, khususnya di beberapa persimpangan. Nanti di depan kita biasanya juga macet di jalan persimpangan Jambu Tape. Nah, itu di ujung sebelah kanan sudah terlihat bangunan gedung Bank Syariah Indonesia, gedung baru yang dikerjakan mulai akhir tahun 2022 kemarin. Nah, ini seperti ini, sudah terang terlihatnya. Dan satu lagi teman-teman, untuk tahun 2024 ini rencananya kita doakan saja semoga dapat terrealisasi pada tahun 2024 ini. Minimal ada groundbreaking atau pemancangan tiang pertama, yaitu adalah rencana pembangunan gedung cabang utama Bank Aceh Syariah atau Bank Daerah Provinsi Aceh yang tahun 2015 dulu terbakar. Sudah hampir 9 tahun belum juga dibangun. Rencananya nanti akan dibangun juga 10 lantai. Ini di lokasi sebelah kiri kita, 8 lantai ke atas dan 2 lantai ke bawah. Di samping Bank Aceh Syariah juga ada informasi kantor pusat PMA atau perusahaan BUMD milik Provinsi Aceh, juga rencananya katanya juga akan membangun kantornya, cuman lokasinya belum dipastikan di mana. Ada informasi nanti akan dibangun di seputaran kawasan dekat Politeknik atau Panguraya, juga dibangun vertikal. Bahkan di beberapa pada bulan Februari ini akan dilelang ke pihak ketiga. Karena sampai sejauh ini belum juga beroperasi. Sangat disayangkan karena bangunan yang terletak di kawasan premium ini belum difungsikan.
Sehingga dulu Pantai Pirak di sini sekarang sudah dijadikan sebagai swalayan Suzia. Ini karena bulan Ramadan tahun 2022 dulu Suzia yang ada di Stui itu terbakar, sehingga dialihkan untuk sementara waktu di sini. Dan sekarang Suzia yang di Stui sudah kembali beroperasi dan juga ini tidak ditutup karena memang sudah menjadi alternatif bagi para masyarakat untuk berbelanja di sini. Ini ada kantor Telkom, kalau nggak salah Telkom, baru saja direhabilitasi, juga keren fasadnya. Dan satu lagi teman-teman, ada yang menarik dan sekaligus membanggakan bagi warga Kota Banda Aceh. Ada beberapa proyek pembangunan besar yang sedang dilakukan di Kota Banda Aceh saat ini. Yang pertama ada rehabilitasi Stadion Harapan Bangsa yang juga dipersiapkan sebagai salah satu venue pelaksanaan PON nantinya. Kemudian ini fasilitas IPAL, ini sudah lama sebenarnya dikendalikan, sudah hampir 1 tahun tapi belum juga kelar karena termasuk juga besar. Kemudian juga nanti di kawasan memang sebenarnya sudah di luar Kota Banda Aceh, di Cet Iri itu sedang dibangun rumah susun oleh PUPR juga dalam rangka dukungan untuk pelaksanaan infrastruktur untuk PON. Kemudian juga di sebelahnya bendungan karet untuk antisipasi pasokan air bagi PDAM yang ada di Kota Banda Aceh. Satu lagi proyek besar yaitu pembangunan Creative Center yang katanya direncanakan akan dibangun di kawasan Lambada, Aceh Besar, arah menuju ke Pelabuhan Malahati. Cuman sampai sekarang belum diketahui perkembangan terbaru seperti apa. Ini kita sudah berada di Jalan Muhammad Jam. Pusat pertokoan yang sangat ramai di Kota Banda Aceh. Nanti kita masuk ke sebelah kanan arah ke Pasar Aceh. Memang jam-jam segini jam ramai di kota ini. Barangkali satu hal yang membedakan antara Kota Banda Aceh dengan kota-kota provinsi yang ada di seluruh Indonesia, di sini warung kopi. Ini hampir di setiap penjuru kota ada saja warung kopi yang berdiri, bahkan sekarang sudah didesain dengan desain-desain yang modern. Ini kita sudah berada di pusat Pasar Aceh. Nanti kita masuk ke sebelah kanan ke shopping center New Pasar Aceh yang direhabilitasi setelah tsunami tahun 2004 yang lalu. Pusat Pasar Aceh ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari wisatawan-wisatawan yang berasal dari Malaysia. Ketika berkunjung ke Provinsi Aceh, khususnya ke Kota Banda Aceh, pasti akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Pasar Aceh. Kita masuk ke sebelah kanan.
Ini kalau lurus ke Merduati, kanan ke Pasar Aceh. Ini shopping center juga di sini dulu ada Suzuya, cuman sepertinya sudah ditinggalkan oleh pembeli. Di sini kalau malam juga ramai karena ada penjual kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan ini. Cuman kalau untuk Pasar Aceh sendiri pada malam hari itu hanya beberapa yang buka. Ini sebenarnya halte Transkutaraja nih, tapi karena mungkin pada sore hari tidak lagi beroperasi sehingga dijadikan oleh pedagang kaki lima. Ini jantung kotanya Banda Aceh. Di sebelah kanan kita itu ada Masjid Raya Baitur Rahman. Jembatan Pantai Perak, dan di sebelah kiri kita itu adalah bangunan Kodam, Bukit Barisan, dan juga di belakangnya ada hotel termasuk baru. Kita masuk ke sebelah kiri, arah ke salah masuk. Kita juga direncanakan, bukan direncanakan sebenarnya, memang sudah dibangun, sudah memasuki lantai kedua, yaitu Paksek Granada Hotel, cabang dari Kiryat Muraya Hotel juga. Cuman tidak jelas kenapa alasannya sehingga sekarang juga mangkrak masuk seperti ini. Nah, depan kita adalah Hotel Kiryat Muraya dan kita akan masuk ke kawasan Penayung, kawasan pecinannya kota Banda Aceh, karena disinilah sebenarnya paling ramai saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang mendiami kota Banda Aceh. Di sini ada beberapa perbankan, kemudian ada juga restoran-restoran cepat saji. Ini juga terkenal dengan pusat bisnis kota Banda Aceh. Jalan Teku Panglima Polim. Lurus kita. Oke, teman-teman, sampai
Hyundai. Nah, Hyundai. GSC Hyundai.